Shalom saudara dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita berkumpul bersama, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Pagi hari ini kami datang Tuhan, membawa pujian kami, membawa sembah kami, karena Engkau Allah yang kudus, karena Engkau layak disembah. Kami sembah kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau berterima kasih karena kasih-Mu begitu nyata buat setiap kami. Di setiap masa, kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus
Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Engkau Raja, kami puji.
Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Shalom Bapak Ibu semua. Hari ini saya berdoa kita dalam keadaan ini diberkati Tuhan. Kita mau datang sama-sama ke hadapan Tuhan. Dan kita mau dengar apa yang jadi isi hatinya Tuhan buat kita. Hari ini kita akan belajar tentang expanding our territory. Memperbesar kapasitas kita, memperbesar daerah kita, memperbesar apa yang sedang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Suatu kali ada rombongan para nabi, dia datang ke hadapan Elisa dan dia memperkatakan sebuah pernyataan. Kita baca dulu sama-sama kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang kedua. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Pada suatu hari berkatalah rombongan nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah, kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Dan jawab Elisa, "Pergilah." Ingat, rombongan nabi-nabi ini dalam jumlah besar ini mereka datang kepada Elisa karena Elisa adalah pemimpin mereka yang baru. Elia sudah terangkat ke surga, Elisa tampil menggantikan dia. Nah, pada waktu mereka datang kepada Elisa, pada waktu rombongan nabi ini datang kepada Elisa, kita harus sadar, kita harus tahu dan kita harus perhatikan, ini tempatnya ada di Bethel. Bethel itu harusnya tempat yang menyenangkan, Bapak Ibu. Mereka harusnya bisa satisfied, mereka harusnya bisa puas, mereka harusnya bisa menikmati semua apa yang mereka punya di Bethel. Bethel itu tempat pemenuhan, Bethel itu tempat kecukupan, Bethel itu tempat janji Tuhan, Bethel itu tempat hadirat Tuhan. Bethel adalah tempat di mana Abraham ketemu dengan Tuhan dan menerima janji Tuhan, penyertaan Tuhan. Bethel adalah tempat di mana Elia ketemu Tuhan. Elia dipelihara dalam kelaparan besar, dalam kekeringan besar. Waktu nggak ada makanan, Tuhan pelihara dia dengan cara yang ajaib, dengan cara yang luar biasa. Tempat Bethel adalah juga tempat di mana Elia dijaga Tuhan dalam pelarian dia. Saat dia putus asa, dia melarikan diri, Tuhan jaga. Di sinilah pemeliharaan Tuhan ajaib. Bethel selalu bicara masalah tempat pemeliharaan Tuhan. Nama Bethel saja, Bet itu artinya rumah, El itu Elohim, rumah Tuhan. Tempat di mana Tuhan berdiam, tempat di mana Tuhan ada. Jadi seharusnya secara spiritualitas, secara semuanya, tempat ini sudah sangat menyenangkan, sangat bagus buat rombongan nabi-nabi ini. Tempat mereka bisa mengerti firman, belajar firman, mereka dapat perlindungan dan segala macamnya. Tapi perhatikan, mereka berkata, "Lihatlah, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak buat kami." Karena sesuatu keadaan, satu waktu, mereka mulai melihat keadaan mereka mulai menyadari, mereka mulai mempelajari, dan mereka mulai berkata dan menyimpulkan, ini terlalu kecil buat kami. Ada sesuatu yang besar, ada hal lain yang bisa kami lakukan, yang bisa kami kerjakan, ada hal lain yang menunggu kami untuk kami selesaikan. Nah, dalam konteks Alkitab kita hari ini, tidak akan terlalu berbeda jauh dengan keadaan kita hari-hari ini, Bapak Ibu.
Ada banyak orang yang berkata, wah pekerjaanku nggak bagus, aku kurang, secara finansial aku kurang, secara finansial aku butuh lebih, aku perlu waktu lebih, aku perlu keuangan lebih, atau mungkin secara keluarga aku perlu spend time waktu dengan anakku, dengan istriku, aku pengen keluargaku lebih baik, aku pengen keluargaku lebih harmonis dan segala macamnya. Atau kita sudah menyadari mungkin kita sedang berada di ujung tanduk dalam pekerjaan kita dalam keluarga kita sudah diambang kehancuran, kita bisa menyadarinya. Tapi masalah besar kita kadang-kadang kita melihat, kita menyadarinya, tapi kita tidak take action about it. Kita sibuk komplain. Wah, aku tahu rumah tanggaku ini berantakan. Aku tahu rumah tanggaku ini di ujung tanduk. Aku tahu anak-anakku kehilangan figur seorang bapak. Tapi aku kan kerja. Tapi aku gak punya waktu. Tapi. Kata tapi itu menghabisi semua pembelaan kita. Kata tapi menghabisi semua pengetahuan kita. Kata tapi menghabisi semua apapun yang akan kita kerjakan, yang kita pahami, yang kita mengerti. Semuanya hilang karena kata tapi nggak ada artinya lagi. Ingat bangsa Israel, mereka suatu ketika dipanggil Tuhan keluar dari Mesir, masuk dalam perjalanan ke tanah perjanjian. Nah, di dalam perjalanan ini mereka itu mengalami satu momen. Harusnya ya Bapak Ibu, dari perbudakan di Mesir, mereka sedang perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Itu jadi satu perjalanan yang menyenangkan, menuju kebebasan, freedom, menuju berkat. Tapi ternyata di tengah perjalanan mereka komplain. Dan kita tahu semua akhir kisah mereka, 40 tahun di padang gurun, tanpa satu pun dari generasi mereka yang masuk, kecuali Kaleb dan Yosua. Betapa menyedihkannya, betapa kasihannya. Seluruh bangsa itu habis, generasi itu mati di padang gurun, tidak ada satu pun yang masuk ke sana, hanya generasi di bawahnya yang masuk ke sana. Yang harusnya kalau dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, jalan lurus Bapak Ibu itu cuma 40 hari. Tapi karena mereka komplain terus, jadi 40 tahun sampai nggak masuk, sampai mati Bapak Ibu. Dan kita perlu belajar apa yang sudah mereka kerjakan, apa yang sudah terjadi di zaman dulu, apa yang kesalahan yang mereka lakukan, kita ini harusnya belajar. Kita harusnya aware. Jangan lagi membuat kesalahan yang sama. Kalau kita sampai membuat lagi kesalahan yang sama, ya berarti kita yang salah Bapak Ibu. Kita berarti yang nggak peka. Kita berarti yang menghilangkan kesempatan dalam hidup ini. Jangan komplain. Kalau Anda tahu komplain itu membutuhkan sangat banyak energi. Suatu ketika para ahli menemukan waktu kita senyum, itu mengeluarkan banyak otot, tenaga dan otot untuk menggerakkan senyuman. Dan cemberut itu juga mengeluarkan lebih banyak lagi otot Bapak Ibu. Jadi untuk cemberut, untuk marah itu lebih capek daripada untuk tertawa. Untuk marah itu lebih menghabiskan energi daripada untuk bahagia. Jadi kalau Anda cuma marah-marah, komplain, sebenarnya kita sedang mengeluarkan energi yang jauh lebih banyak daripada kita menikmati hidup, daripada kita bersyukur. Dan kalau energi yang banyak itu yang kita keluarkan untuk marah, yang kita keluarkan untuk komplain itu, Bapak Ibu, kita bisa pakai untuk berkreasi, berkarya, untuk melakukan sesuatu dalam hidup ini, kita bisa achieve something more dari apa yang kita punya hari ini. Daripada kita sekedar komplain, kita berkeluh kesah, aduh, seharusnya aku nggak begini, aduh, seharusnya aku nggak begitu, tapi aku begini, aku begitu. Kita sibuk buat alasan ini, itu, dan segala macam. Lebih baik fokuslah, lakukanlah sesuatu, ubahlah keadaanmu. Para nabi ini melihat tempat ini terlalu sesat. Tapi mereka nggak cuma komplain. Mereka nggak cuma ngomong, oh ya sesat gimana lagi ya. Coba ya seandainya kita punya warisan. Coba seandainya kita punya uang. Coba seandainya kita... Dia kan nggak bilang begitu. Yang mereka bilang ini, baiklah kami pergi ke sungai Yordan. Ayo kita pergi yuk. Tempatnya kesempitan. Ayo let's do something. Jangan cuma diam di tempat, jangan cuma komplain. Let's do something. Ayo pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Dan saya berdoa hari ini Bapak Ibu, satu bagian yang harus kita kerjakan dalam hidup ini adalah we have to expand. Dalam hidup ini tidak ada orang dan kita tidak boleh selalu diam di tempat dan puas dengan apa yang ada sekedar selesai di situ. Tidak loh Bapak Ibu. Saya ngomongin dengan hati-hati. Contentment dengan berdiam diri dan pasrah itu berbeda sekali. Contentment itu adalah sebuah rasa bersyukur. Oh Tuhan, terima kasih atas apa yang Tuhan beri buat kami. Tapi di luar konteks yang itu, di luar rasa konteks bersyukur, gratefulnya itu, kita harus expand. Kembangkan karunia, kembangkan panggilanmu, kembangkan teritorimu, kembangkan talentamu.
Harus. Dan itu tidak bisa hanya dilakukan dengan komplain. Kita tidak bisa hanya sekedar melihat orang lain, oh enak ya si A, si B, oh enak ya dia ya. Enak ya, coba kalau aku punya duit seperti dia. Coba kalau aku punya koneksi seperti dia. Coba aku punya kesempatan seperti dia. Coba kalau aku dulu sekolah seperti dia. Coba kalau aku bisa punya banyak perkara yang seperti dia. Kenyataannya belum tentu kita bisa menikmati dan mempunyai apa yang orang lain punya, Bapak Ibu. Tapi saya tahu ini, kita semua punya kemampuan, kapasitas untuk expanding. Dan ini yang kita harus kejar, Bapak Ibu. Kita tidak akan pernah mencapai kepenuhan Kristus. Kita tidak akan pernah mencapai panggilan Tuhan dalam hidup kita kalau kita cuma diam. We have to move. We have to expand. Nah, perhatikan sekarang. Waktu para nabi ini tahu, sadar, oh, tempat tinggal ini terlalu kecil, terlalu sesak buat kami. Kami akan pergi ke Yordan. Kami akan pergi untuk ambil kayu. Kami akan buat tempat tinggal yang baru buat kami. Lalu apa yang mereka kerjakan, Bapak Ibu? Coba perhatikan ayat di bawahnya ya. Ayat yang ketiga dia berkata begini. Lalu berkatalah seorang, silahkan ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Dan jawabnya, baik, aku akan ikut. Jadi waktu mereka mau pergi, para nabi ini datang kepada Elisa. Bukan cuma ngomong, Bapak Ibu, bukan cuma laporan. Elisa, tempat kita terlalu kecil loh, sempit sudah, nggak cukup. Tapi dia ngomong, ikutlah dengan hambamu ini, ayo ikut aku, ayo kita pergi. Dan Elisa menjawab, baik, aku akan ikut. Nah, ini adalah hal penting, fondasi dalam segala perkara hidup kita. Apapun yang Anda kerjakan, cari Tuhan, Bapak Ibu. Hari ini ada perbedaan yang sangat besar sekali antara gaya hidup kita di era modern ini dengan gaya hidup Alkitabiah yang kita baca. Zaman dulu, orang-orang mau ngapa-ngapain nyari Tuhan, Bapak Ibu. Orang-orang mau ngapa-ngapain datang ke hadapan Tuhan. Mereka bawa persembahan, mereka bawa penyembahan, korban, dan segala macamnya kepada Tuhan. Supaya mereka bisa mengerti. Supaya mereka punya dapat kesempatan untuk tahu hikmat Tuhan. Untuk mereka dapat guidance, arahan dari Tuhan. Tapi hari ini, zaman modern, kita tidak. Kita berubah. Kita nggak cari Tuhan. Kita cari orang kuat. Kita cari orang-orang hebat. Kita cari orang-orang yang berpengaruh. Orang-orang yang berkoneksi. Kalau semuanya gagal, baru kita cari Tuhan. Kalau kita sakit, kita cari dulu dokter, kita cari dulu profesor, kita cari dulu obat-obatan, kita cari dulu rumah sakit yang terbaik dan segala macamnya. Kalau gagal semua, kalau semuanya nyerah, wah nggak ada harapan, baru cari Tuhan. Kebalik, Bapak Ibu. Orang zaman dulu di Alkitab kita melakukan hal yang berbeda, kebalikan. Mereka cari Tuhan lebih dulu, mereka kejar Tuhan lebih dulu, mereka berjuang cari Tuhan lebih dulu. Dan kalau mereka tidak bisa atau susah menemukan Tuhan, karena banyak perkara ya, bisa jadi karena pergumulan mereka terlalu berat, mereka nggak fokus cari Tuhan, atau mereka tidak mengerti kebenaran Taurat itu, jadi mereka perlu orang lain untuk mengajar, atau mereka tidak sanggup membayar harganya, atau mereka tidak mampu untuk menghabiskan hidupnya mencari Tuhan atau waktunya mencari Tuhan, mereka mencari prophet, mereka mencari nabi-nabi. Dan kita harus ingat sesuatu begini, di dalam Alkitab kita, Tuhan itu mempunyai konsep representatif, perwakilan. Jadi Tuhan, kehadiran Tuhan, kedatangan Tuhan itu diwakilkan. Kita mengenal kedatangan Tuhan, kemuliaan Tuhan, Kavod, itu diwakilkan dengan gambar awan. Kemuliaan Tuhan yang menutupi perkemahan. Kita mengenal Roh Kudus disimbolkan, diwakilkan dengan gambar merpati. Dan termasuk perintah Tuhan, suara Tuhan, teguran Tuhan, didikan Tuhan diwakilkan oleh para nabi. Saya tidak bicara masalah mendewakan atau mengkultuskan orang, manusia, tidak. Tapi kita harus tahu konsep kerja Tuhan. Tuhan itu profetik, Tuhan itu bekerja dengan representatif, perwakilan, persimbolan, permaknaan, termasuk para nabi. Waktu zaman dulu mereka tidak bisa menemukan Tuhan, atau Tuhan tidak berkenan ditemui oleh mereka, karena mereka jatuh dalam dosa, karena mereka kehilangan kemuliaan Tuhan dan segala macamnya, apapun alasannya, mereka cari nabi-nabi. Karena mereka tahu ini adalah perantara Tuhan. Bagaimanapun dan apapun mereka berjuang, Bapak Ibu. Mereka berjuang datang ke hadapan Tuhan, mereka juang bawa persembahan, mereka bawa korban. Kalau nggak bisa, mereka cari para nabi. Mereka berusaha, mereka kejar, mereka cari apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Kita melihat ada banyak kisah. Daud mencari Tuhan. Daud mencari jawaban Tuhan, mencari guidance Tuhan. Tuhan, apakah kau harus perang? Apakah kau akan serahkan mereka dalam tanganku? Kita tahu Saul juga cari Tuhan, walaupun dengan cara yang salah. Tapi dia mau cari Tuhan. Dia mau cari petunjuk. Dia mau cari arahan, walaupun caranya salah. Orang yang lain, Gideon, mau perang. Dia juga tanya Tuhan, Tuhan, kalau memang kau yang utus aku, tunjukkan tandanya. Biar aku taruh satu kain di satu kulit
di tanah, biar semua yang lain basah, yang ini tidak. Dan segala macamnya. Mereka berusaha meminta tanda, mencari tanda. Mereka berjuang mencari Tuhan. Musa, Yosua. Musa apalagi? Coba saya baca dulu bentar satu ayat ya. Keluaran 33 ayat 15. Keluaran 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika Tuhan, Musa berkata kepada Tuhan, jika engkau, huruf besar ya Bapak Ibu, jadi Tuhan, kalau Tuhan sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Dia berkata, kalau kau nggak ikut kami, kalau nggak sertai ya, aku nggak mau jalan. Percuma jalan. Bayangkan dan perhatikan betapa mereka menganggap serius. Mereka menganggap ini penting. Tapi hari ini kita kehilangan sense ini. Kita mau cari sesuatu. Zaman dulu mereka mau buat sesuatu, mereka minta berkat, doa berkat. Hari ini Bapak Ibu, doa berkat itu dianggap sebagai sesuatu yang remeh. Kalau Anda ke gereja, mungkin sekarang lagi zaman online. Kalau Anda ingat waktu dulu masih offline, atau nanti kalau gereja Anda sudah mulai offline, coba perhatikan. Setiap kali akhir ibadah, gembala sidang akan memimpin doa berkat. Dan banyak orang sudah ngantri di depan pintu keluar, pengen pulang. Begitu doa berkat, amin, langsung pulang. Dan bahkan ada yang begitu khotbah, pulang sudah, nggak pakai doa berkat. Dan ada juga yang waktu doa berkat, angkat tangan, ya, amin. Ayo pulang, mau makan apa kita? Begitu diremehkan, begitu sekedar take it for granted. Sadarkah Anda bahwa doa itu begitu penting? Esau itu sampai kita menulis begini, nangis darah sekalipun tidak akan kembali kesempatan itu. Dia menganggap penting sekali berkat itu sampai dia berjuang, menyesal, tapi nggak bisa kembali. Lah kita kadang-kadang dikasih, ditawarkan berkat itu, kita kadang menganggap doa itu sebagai sesuatu yang remeh. Powerless things, powerless action. Salah Bapak Ibu. Kejar Tuhan, cari Tuhan, ajak Tuhan, pastikan Tuhan ada dalam setiap apapun yang kau kerjakan. Kita bisa sadar, oh rumah tangga saya berantakan. Dan Anda tidak akan berhasil memulihkan rumah tanggamu tanpa Tuhan. Anda mau lakukan apapun tidak akan berhasil tanpa Tuhan Bapak Ibu. Kita tahu, oh pekerjaan kita di ujung tanduk, kita perlu penghasilan lebih, kita kekurangan, kita sedang butuh besar. Anda tidak akan berhasil tanpa Tuhan. Apapun yang kita kerjakan tanpa Tuhan, kita nggak akan dapat apa-apa, Bapak Ibu. Percuma sia-sia orang yang berjaga-jaga dari malam sampai pagi kalau bukan Tuhan yang menyertai. Percuma orang membangun kota kalau bukan Tuhan yang menyertai. Percuma, Bapak Ibu. Jadi satu yang pertama, ingat, bawa Tuhan, ajak Tuhan. Kapanpun dan dimanapun dan apapun yang kita kerjakan, cari Tuhan. Itu fondasi yang pertama. Dan itu dilakukan oleh para nabi. Ingat, yang melakukan ini bukan orang biasa loh, Bapak. Para nabi, mereka ngerti. Belajarlah. Alkitab kita ditulis supaya jadi pengingat buat kita. Reminder buat kita. Akan kesalahan mereka dan akan kebenaran yang mereka lakukan dan efek yang mereka terima. Dan ini salah satu efek terbaik yang nanti kita akan belajar. Di mana ada Tuhan, di situ pasti ada pertolongan. Di mana ada Tuhan, di situ ada kemenangan, Bapak Ibu. Coba lompat ke ayat di bawahnya ya. Ayat yang keempat. Maka ikutlah Elisa dengan mereka. Dan setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon. Perhatikan Bapak Ibu. Ikutlah ia dengan mereka. Setelah sampai di sungai Yordan, mereka menebang pohonnya. Jadi mereka pindah. Tadi saya sudah bilang dari awal. Mereka waktu pertama kali ngomong kepada Elisa, mereka berada di Bethel. Tempat di mana Tuhan ketemu dengan Abraham, Tuhan ketemu dengan Elia. Tuhan tunjukkan pemeliharaan, Tuhan tunjukkan mujizat, Tuhan tunjukkan kemenangan begitu hebat. Penyertaan yang begitu ajaib. Itu di Bethel. Tapi mereka harus pindah. Untuk expand, mereka pindah ke satu tempat yang namanya Yordan. Ada satu tempat spesial yang mereka pilih, yang para nabi ini pilih, namanya Yordan. Kenapa mereka nggak pilih tempat lain? Kenapa mereka nggak pilih Tiberias? Kenapa mereka nggak pilih Bethlehem? Kenapa mereka nggak pilih Nazaret? Kenapa mereka nggak pilih tempat yang lain, Bapak? Kenapa mereka pilih Yordan? Karena Yordan itu tempat yang khusus, tempat yang spesial, tempat yang punya meaning, punya makna. Ingat ya, tadi saya sudah bilang, konsep Tuhan itu selalu bicara dengan sistem profetik. Persimbolan, permaknaan. Tuhan bicara Bethel, itu bukan sekedar nama saja. Tapi ada simbol kejadian di sana. Dan waktu itu mereka pindah ke Jordan, di situ di Jordan ini juga ada simbolnya, ada profetik, ada artinya. Coba baca dulu bentar ayat kedua, yang tadi ya Bapak Ibu ya. Di ayat kedua dia berkata begini, baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balon dari sana supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Jawab Elisa, pergilah. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan.
Jadi mereka pergi, mereka harus pergi. Untuk pindah dari Betel ke Yordan, mereka harus melewati satu tempat namanya Yeriko. Dan kita tahu kisahnya. Yosua untuk masuk ke tanah perjanjian, mereka harus melewati ujian terakhir, final test Yeriko. Kota besar yang berkubu, yang penuh dengan pahlawan gagah perkasa, yang tidak mungkin kalah Bapak Ibu dalam peperangan. Tapi ternyata dalam 7 hari, kemenangan besar di pihak Israel tanpa menaikkan senjata sedikit pun. Mereka hanya berkeliling, mengelilingi Yeriko itu, dan mereka bersorak dalam kemuliaan Tuhan, dan runtuhlah tembok itu. Kita tahu, battle ke Yordan berarti bicara masalah kita keluar dari comfort zone. Kita keluar dari zona nyaman kita keluar dari apa yang biasanya kita nikmati. Di battle semuanya ada, di battle semuanya nikmat. Hadirat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pemenuhan Tuhan, kecukupan Tuhan, semuanya ada. Tapi untuk kita memenuhi panggilan kita, for us to be fully function, kita perlu pindah dari Betel ke Yordan. Betel itu tempat waktu kita anak-anak Bapak Ibu. Pertobatan kita pertama kali kita kenal Tuhan, itu Betel namanya. Kalau Anda ingat pertama kali kita kenal Tuhan, rasanya doa kita dijawab cepat sama Tuhan, gampang. Kita doa, Tuhan aku minta ini Tuhan, wah dikasih. Kita merasakan kasih mula-mula, kita menikmati hadirat Tuhan begitu rupa. Dalam keadaan sesak kita bisa nyanyi, muji Tuhan, di kamar mandi nyanyi, di gereja nyanyi, di mobil nyanyi, di kantor nyanyi, kita nyembah Tuhan. Rasanya, wah hidup ini aku berikan buat Tuhan, mati pun buat Tuhan, gak apa-apa kayaknya. Itu di battle Bapak Ibu. Tapi lama-lama kan kita nggak bisa terus di situ. Kita nggak selamanya anak-anak di situ Bapak Ibu. Kita harus berpindah. Untuk kita jadi dewasa, to be mature, we have to move from Betel to Jordan. Begitu kita pindah ke Jordan, sesuatu mulai berubah. Doa kita tidak segampang, dalam tanda kutip, dijawab seperti waktu kita pertama kali kita kenal Tuhan. Kita mulai dituntut untuk kenal Tuhan. Kita mulai belajar firman. Kita mulai belajar namanya bayar harga. Kita mulai belajar namanya melayani. Kita mulai belajar namanya mengasihi. Kita mulai belajar namanya pikul salib. Kita mulai belajar namanya sangkal diri dan segala macamnya. Itu proses perubahan. Dari anak-anak jadi dewasa, to be mature. Nah, ini yang harus kita kerjakan Bapak Ibu. Kalau kita cuma tinggal di comfort zone kita cuma tinggal di battle terus-terusan, kita nggak akan pernah mencapai tujuan kita, panggilan kita Bapak Ibu. Kita akan kehilangan sesuatu yang besar dalam hidup ini. Ada banyak orang kepingin punya achievement dalam hidup ini. Oh, saya kepingin punya rumah. Saya kepingin punya mobil. Saya kepingin punya pekerjaan yang baik misalnya, dan segala macamnya. Kita kepengen hidup ini penuh dengan berkat Tuhan. Tapi masalahnya, berkat itu tidak akan bisa datang dan tidak akan bisa Anda terima kalau kita masih terus diam di battle. Tidak ada Bapak Ibu, anak kecil yang akan menerima berkat besar, itu nggak ada. Dalam artian begini ya, Anda berkata, oh saya pengen rumah. Tidak ada anak kecil yang akan dapat rumah. Beneran, apalagi gede, apalagi mewah. Nggak bakal Bapak Ibu. Anak kecil akan dapatnya rumah-rumahan, mobil-mobilan. Tapi bukan mobil beneran, bukan rumah beneran, bukan berkat sesungguhnya. Hanya berkat kecil, hanya berkat untuk menyenangkan kita, untuk menolong kita, untuk kita mengerti, untuk kita mengenali bahwa Tuhan itu care sama kita, Tuhan peduli, dan Tuhan itu mengasihi kita. Tapi untuk kita menikmati berkat yang sesungguhnya, rumah yang beneran, we have to be mature. Coba Anda bawa anak Anda, umur 2-3 tahun misalnya, atau 10 tahun, 15 tahun lah. Anda bawa ke notaris. Anda tanya, Pak, Bu notaris, saya mau beli rumah AJB, anak saya, 15 tahun. Coba Bapak Ibu, bisa apa tidak? Nggak bakal bisa. Tidak akan ada berkat, apalagi yang besar, yang akan dilepaskan dan dipercayakan kepada anak kecil. Nggak ada. Berkat yang besar, berkat yang mahal, berkat yang sebenarnya hanya akan dipercayakan kepada mereka yang dewasa. Jadi hari ini kalau kita sedang bergumul, kita sedang berpikir, kenapa hidupku kok susah? Kenapa hidup ini kok rasanya nggak dapat berkat? Nggak ada rasanya. Kenapa? Kemungkinan bisa jadi karena kita ini anak kecil. Dan bisa jadi Tuhan melihat kita belum dewasa. Makanya dia tidak percayakan berkat yang sesungguhnya itu buat kita. Buat Anda, buat saya. So today, hari ini, move out. From Betel to Jordan. Dewasalah. Nah, pertanyaan sebenarnya adalah ini. Kenapa Jordan yang dipilih? Because in Jordan, there are vision. Di Jordan inilah, di tempat inilah ada banyak kejadian Bapak Ibu. Tempat Jordan ini adalah tempat di mana visi Tuhan dimulai. Panggilan Tuhan dimulai. Buat Elisa dan segala macam, buat banyak orang. Di sinilah Jordan dimulai. Di tempat Jordan ini, di sini juga ada banyak halang rintang.
Tadi saya udah bilang, dari Bethel menuju Yordan itu selalu harus melewati tempat namanya Yeriko. Itu satu tantangan besar, challenge besar buat semua orang. Ada pahlawan berkubu, ada kota berkubu dengan pahlawan gagah perkasa yang menghadang kita, siap untuk menggagalkan kita. Tapi dengan Tuhan, Anda dan saya kita lebih daripada pemenang. Di Jordan ada halangan. Hidup ini nggak selalu gampang, Bapak Ibu. Ada halangan. Jadi jangan berpikir, oh kalau ikut Tuhan semuanya pasti enteng, semuanya pasti gampang, semuanya pasti mudah dan berhasil. Tidak, Bapak Ibu. Perjuangan kita, tantangan kita besar, tantangan kita luar biasa. Di Yordan juga ada tempat pengingat betapa besarnya kemenangan yang Tuhan beri buat orang Israel. Waktu mereka masuk Jordan pertama kali, berarti mereka sudah melewati satu final test yang terakhir, Yeriko. Mereka berhasil keluar, mereka menikmati, mereka masuk ke Jordan. Jadi di Jordan itu mereka punya reminder betapa pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, kekuatan Tuhan, kemuliaan Tuhan itu besar buat mereka. Dan Alkitab juga menulis, perkatakanlah, ceritakanlah perbuatan Tuhan yang ajaib, yang masyhur ini turun-temurun, supaya mereka ingat. Jadi waktu di Jordan mereka akan ingat, Bapak Ibu, betapa ajaibnya pertolongan Tuhan. Kalau mereka punya masalah lagi, suatu ketika mereka lihat Yordan, mereka ingat, dulu Tuhan tolong, hari ini pun Tuhan tolong. Dulu Tuhan sanggup, hari ini Tuhan masih sanggup, Bapak Ibu. Di Jordan inilah tempat Tuhan membuat mujizat yang ajaib. Salah satu mujizat terbesar yang kita pernah ingat dan kita pernah dengar dan kita pernah baca di Alkitab adalah waktu Tuhan membelah Laut Merah. Musa ayunkan tongkat, lautnya terbelah. Tapi apakah Tuhan cuma satu kali melakukan itu? Tidak, Bapak Ibu. Ada kedua kalinya Tuhan membelah air itu, bukan laut tapi kali ini sungai Yordan. Waktu Yosua sedang mau masuk, dia bawa para imam, membawa tabut perjanjian, dia jalan, begitu kaki para imam menyentuh sungai Yordan, airnya terbelahlah jadi dua, sama seperti laut itu terbelah. Penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan ajaib, Bapak Ibu. Setelah mereka sungai itu terbelah, para imam berjalan di tanah kering sampai di ujungnya. Dan begitu sampai ujung, Tuhan berkata, dirikanlah 12 tugu, 12 batu untuk menyatakan, untuk mengingat 12 suku Israel. Ada fondasi yang ditaruh di Yordan. Ada satu momentum, ada satu monumen yang dibangun, yang didirikan, yang diadakan di Yordan sebagai pengingat, sebuah permulaan. Starting point, Bapak Ibu. Yang kita harus mengerti, di Yordan juga adalah tempat di mana surga terbuka. Ingat, Yesus suatu ketika dibaptis juga di sungai Yordan. Dan Alkitab menulis, langit terbuka dan turunlah Roh Kudus seperti merpati ke atas Yesus. Dan berkata, inilah dia anakku kasih, dengarkanlah dia. Tidak pernah ada tempat lain, kota lain, lokasi lain yang langit terbuka buat kita. Nggak ada, Pak. Hanya di sini. Jadi tempat ini istimewa. Ini adalah tempat di mana kita akan menerima vision, panggilan, kemuliaan. Fully functionnya kita itu ada di sini, Bapak Ibu. Dan impartasinya juga akan ada di Jordan. Waktu Elisa menerima impartasi 2 kali lipat roh daripada Elia, itu di Jordan, Bapak Ibu. Waktu Elia diangkat dengan kereta kuda berapi, Alkitab menulis jubahnya jatuh. Lalu dia ambillah jubah itu, si Elisa. Lalu dia berkata, dia ambil jubahnya, dia pukulkan ke sungai Yordan, dan dia berkata, di mana Tuhan Allahnya Elia? Disinilah tempatnya. Dan tiba-tiba kita secara sejarah mengenal ada satu figur pemimpin nabi-nabi baru, namanya Elisa, yang begitu hebatnya, yang melakukan perkara-perkara ajaib begitu dahsyatnya, dan melakukan mujizat 2 kali lipat jauh lebih banyak daripada mujizat yang dibuat oleh Elia. Disinilah tempatnya, disinilah semuanya, Bapak Ibu. That's why we have to move from Bethel to Jordan. Di Bethel memang semuanya indah, nikmat, Bapak Ibu. Pemeliharaan Tuhan indah, pemeliharaan Tuhan sempurna, enak, semuanya enak. Ini comfort zone. Tapi di Bethel kita tidak melihat, kita tidak merasa, kita tidak menikmati pertolongan yang ajaib itu. Kita nggak melihat perbuatan yang besar itu di Bethel. Saya ngomong dengan hati-hati, Bapak Ibu. Saya bukan menghina atau merendahkan Bethelnya, tidak. Tapi di Bethel, kita hanya nerima, kita hanya terima. Kita nggak involve, kita nggak menyadari betapa besar pertolongan Tuhan, betapa berkuasanya Tuhan kita. Anda nggak akan pernah tahu rasanya, nikmatnya kesembuhan kalau Anda nggak pernah sakit, Bapak Ibu. Kita nggak akan pernah tahu nikmatnya kelimpahan kalau Anda nggak pernah kekurangan. Dan hari ini kita perlu mengerti baik-baik. Move out. Bethel itu indah. Bethel itu menyenangkan. Tapi you have to move out to Jordan. To be mature. To be fully function.
untuk berfungsi sepenuhnya bagi Kristus, untuk kita menghidupi panggilan kita yang benar, yang sesungguhnya Bapak Ibu. Pindahlah. Tidak gampang memang, tidak mudah memang, tapi harus. Coba di bawahnya lagi ya. Waktu mereka pindah, jadi mereka mulai menyadari dan mereka action, mereka pindah Bapak Ibu. Ini yang mereka lakukan. 2 Raja-Raja 6 ayat yang kelima. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, wahai Tuanku, itu barang pinjaman. Perhatikan baik-baik ya Bapak Ibu ya. Dia lagi nebang pohon, para nabi ini. Lalu di tengah-tengah nebang pohon, kapaknya jatuh. Masuk ke air, hilang. Karena kan besi ujungnya. Hilang, jatuh, tenggelam. Lalu dia berkata begini, berteriak-teriaklah ia, wahai Tuanku, itu barang pinjaman. Perhatikan kata barang pinjaman Bapak Ibu. Waktu mereka menyadari, tempat ini terlalu sesak. We have to move out. We have to move on. Kita harus kerja, kita harus lakukan sesuatu. Kita bertindak. Mereka melangkah, mereka keluar. Mereka ke Sungai Yordan. Mereka bukan sekedar doa. Mereka bukan sekedar malas-malasan. Mereka tidak tunggu sumbangan. Mereka tebang pohon, Bapak. Mereka berjuang begitu rupa. Tapi, they know something. They realize something. Visi Tuhan besar dalam hidup mereka. Panggilan Tuhan besar dalam hidup mereka. Tujuan mereka besar. Tapi kadang-kadang, we don't have the right tools. Kita nggak punya alat yang kita perlukan untuk mencapai tujuan itu. Kita nggak punya sarana, kita nggak punya koneksi, kita nggak punya daya, kita nggak punya dana untuk mencapai itu. We have to be realistic, my friend. Jadi kalau Anda berkata, aku kepingin mengikuti Tuhan, aku pengen, tapi nggak punya. Oke, that's the real condition. Itu adalah faktanya. Itu adalah kenyataannya. Tapi perhatikan ini baik-baik. Justru waktu kita tahu bahwa kita sedang kekurangan tools, kita sedang kekurangan sesuatu untuk mencapai tujuan kita, that's why, itulah sebabnya, justru karena itulah kita harus expand. Mereka dengan sadar dan mereka dengan rendah hati meminjam kepada orang lain. And we need to borrow something from others. Kita mungkin nggak pinjam uang, Bapak Ibu. Tapi we need to borrow dreams sometimes from others. We need to borrow vision from others. We need to borrow anointing from others. We need to borrow fire from others. Kita perlu pinjam. Makanya Tuhan berkata ini, jangan jauhkan dirimu dari pertemuan ibadah. Kumpullah, datanglah, sebab di dalam waktu kita bersama dalam unity ada kekuatan. Betul. Kalau Anda bakar sate, ada arang. Arang itu kalau ngumpul sama-sama panas Bapak Ibu. Dan lama panasnya. Tapi kalau Anda ambil satu arang, Anda pisahkan. Yang lain ngumpul, yang satu taruh di meja sendirian. Anda akan lihat, yang sendirian akan cepat sekali padam. Cepat sekali dinginnya. Habis dia. Dia tidak akan bisa bertahan. Kita bisa survive waktu kita bersama dengan orang lain. Makanya disuruh ayo bersatu. Makanya para nabi berkata kepada Elisa, ikutlah kami. Kami nggak jalan sendiri. Come with us. Kita harus sadari konsep ini Bapak Ibu. Dan di dalam Alkitab kita, Anda akan menyadari tidak akan ada mujizat besar terjadi kalau tidak ada yang meminjam. Contoh, Elisa suatu hari dia datang ke satu tempat. Dan jandanya Nabi berkata, Tuhan, suamiku sudah mati. Dan dia meninggalkan hutang. Dan sekarang penagih hutang ini datang. Dia mau tagih hutang. Nggak punya duitnya. Dan dia mau ambil anakku sebagai gantinya. Bagaimana dong? Lalu si Nabi ini, Elisa berkata, pergilah kepada tetangga-tetanggamu, pinjamlah dari mereka bejana-bejana kosong sebanyak yang kau bisa. Lalu, masuklah dalam rumahmu, ambillah minyak dalam buli-bulimu yang sedikit itu, tuangkanlah ke sana. Kalau penuh, ambil bejana yang lain. Jadi si janda ini mulai tuangkan bejana satu ini kita nggak tahu memang, kita juga nggak tahu. Alkitab tidak menulis berapa banyak bejana yang berhasil dia pinjam. Tapi yang kita tahu, dia pinjam Bapak Ibu. Istri seorang nabi merendahkan diri, minjem ke tetangga. Bu Broto, boleh minjem tempayan nggak? Ada berapa Bu? Bu Broto kan nanya, buat apa Jeng? Aduh, susah dijelaskan, Bu. Kan nggak mungkin dicerita panjang lebar. Oh iya, suamiku utang, Bu. Sekarang nggak punya duitnya. Penagih hutang mau datang. Lalu anakku mau disita. Lalu aku minta tolong sama Nabi. Nabi bilang suruh pinjam tempayan. Kan orang bingung, Bu Broto. Lalu terus tempayan hubungannya apa? Kita nggak tahu memang apa yang dia katakan, dia lakukan. Tapi yang pasti dia berangkat. Dan yang pasti waktu dia minjem
Tempayan orang pasti akan nanya, Bapak Ibu. Pasti. Nggak mungkin. Karena tempayan itu bukan sesuatu yang untuk dipinjam memang. Kalau minjem uang mungkin orang akan lebih gampang. Lagi minjem tempayan. Dan dia berangkat bukan ke satu rumah. Bukan cuma ke rumah Bu Broto. Ke rumah Bu Sri. Ke rumah Bu Joko. Ke rumah siapa? Si A, si B, si C. Dia pergi semuanya. Dia pinjem, Bapak Ibu. Orang kadang-kadang berkata begini. Ih, itu kan istrinya Nabi ya. Kok begitu ya? Nggak bener ini pasti. Ini pasti lagi korupsi. Ini pasti begini. Orang bisa ngomong panjang lebar. Dan itu satu harga yang harus diterima oleh dia. Dia pergi, endingnya adalah dia berhasil pinjem. Dia merendahkan hati, merendahkan diri, dia pinjem, dia berhasil. Dia bawa pulang, nggak tahu berapa banyak tempayan, tapi dia tuangkan minyak dalam buli-buli kecil itu, dia tuangkan, dan Alkitab menulis minyak itu tidak berhenti mengalir. Setiap kali tempayan itu penuh, dia berkata kepada anaknya, ambilkan aku bejana lain yang kosong, ambilkan aku bejana lain yang kosong. Sampai suatu ketika, anaknya berkata, tidak ada lagi bejana yang kosong. Dan seketika itu juga, berhentilah minyak itu mengalir dari buli-buli. Anda bayangkan, kalau dia cuma berkata, aku nggak punya tempayan, aku punya toples. Ya, nggak bisa dijual, Bapak Ibu. Nggak cukup. We have to borrow. Kita harus pinjem. Makanya kita harus expand teritori. Kita harus expand jangkauan kita. Kalau nggak, kita nggak akan bisa ngapa-ngapain. We cannot do this all alone. Kita nggak bisa menggenapi panggilan Tuhan sendirian, Bapak Ibu. Kita tidak pernah diciptakan Tuhan jadi Superman. Oh, serba bisa, serba mampu, serba cukup. Enggak. Kita diciptakan, didesain Tuhan untuk jadi super tim, tubuh Kristus. Saya punya karunia, misal untuk kesembuhan, untuk mujizat. Anda punya karunia untuk mengajar. Anda yang lain punya karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Yang lain punya karunia untuk membedakan roh dan segala macamnya. Kita tidak akan berhasil. Tidak akan ada satu pun dari kita yang berhasil kalau kita berjalan sendirian, Bapak Ibu. Lone Ranger. Kita berlomba-lomba sendiri-sendiri, nggak bisa. Tapi kita akan achieve more. Kita akan berhasil. Kita akan mampu menghasilkan impact yang sangat ajaib, yang besar sekali. Waktu kita bisa united, bersatu. Tubuh Kristus. Itu kan yang dicari Tuhan, Bapak Ibu. Dan bicara masalah unity, selalu bicara masalah expanding. Kita tidak akan pernah bisa expand our territory. Kita tidak akan pernah bisa expand our life. Kita nggak akan pernah bisa expand our capacity kalau kita masih berjalan sendiri. So, borrow it from others. Carilah, kejarlah. Kadang kita perlu visi dari orang lain untuk kita memulai visi kita sendiri. Kita kadang perlu pengurapan orang lain untuk kita mengerti dan mengenali pengurapan kita sendiri. Kita perlu pengajaran orang lain untuk kita mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Kita kadang perlu api orang lain untuk membuat kita terus berjalan. Jadi hari ini jagalah sekelilingmu, orang-orangmu, lingkaran satumu, ring satumu dengan orang-orang yang tepat. Jangan yang ngawur-ngawur, munafik, yang sampah-sampah dimasukin, yang suka ngomel, suka komplain dimasukin. Jangan, buanglah orang-orang yang tidak berguna itu. Jangan sekedar sungkan. Sungkan itu menghabisi hidup kita, Bapak Ibu. Wah, nggak enak lah kalau dia dibuang, kan udah kenal lama ya. Rusak hidup Anda. Kita tahu, aku tahu sih dia orangnya nggak karuan, dia orangnya nggak beres. Tapi kan, aduh, sayang lah. Fun sama dia, so enak kalau ada dia. Rusak hidup Anda. Hidup ini kita punya dua pilihan. Yang enak, yang nyaman, battle. Atau yang membuat kita bertumbuh, Jordan. Yang mana? Obat itu juga ada dua, Bapak Ibu. Satu, yang manis, yang enak dimakan, atau yang pahit. Dan kita semua tahu, biasanya yang pahit, yang nggak enak, itu yang sehat. Makan juga ada dua. Mau yang enak, wah gorengan, minyak-minyak, padang, santan, wah yang begitu-begitu enak, Bapak Ibu. Kita makan fast food, wah fast food itu enak-enak segala macam. Atau yang sehat, salad misalnya, sayur, kacang-kacangan, dan segala macam. Yang ditakar, yang dihitung kalorinya, karbonya, dan segala macam. Ada dua pilihan. Yang mana Anda mau makan fast food terus-terusan? Ya nggak apa-apa. Tapi lihat nanti efeknya. Dari semua yang kita makan akan kelihatan sekali. Ada dua bagian. Yang satu menyenangkan, yang satu, kalau ngomong salad memang yang nggak enak-enak banget, Bapak. Salad sama steak memang pasti enak steak. Salad sama burger ya enak burger mesti. Tapi ada efek kesehatan, ada efek yang besar, kebaikan yang akan kita terima. Jadi pilihan ini, termasuk dalam hidup ini juga pilihan. Panggilan Tuhan besar. Percaya ini, panggilan Tuhan buat hidup setiap kita, Anda dan saya, sangat besar dan tidak akan mungkin bisa kita selesaikan sendirian. Impossible. We need others. We need somebody else to help us. Cari baik-baik, Bapak Ibu.
kejar baik-baik. Pinjamlah, karena ini harus. Jadi sadarlah, rendah hatilah untuk menyadari bahwa kita memang perlu meminjam. Tapi pinjaman itu perlu dijaga, perlu diperhatikan, perlu dirawat baik-baik. Lalu ayat yang ke-6, Bapak Ibu, 2 Raja-Raja 6 ayat 6. Tetapi berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Perhatikan Bapak Ibu ya. Waktu kapak itu hilang, lalu orang ini bertanya, minta tolong kepada Elisa. Elisa berkata ini, kemana jatuhnya? Lalu orang itu, perhatikan kata baik-baik, menunjukkan tempat itu kepada dia. You might lose things when you work for God. You may fail when you work for God. And even if you can be in the perfect will of God, and still things can go wrong. Hal-hal bisa salah, Bapak Ibu. Sekalipun kita dalam keadaan taat, kita dalam keadaan sempurna dalam rencana Tuhan, kita berada di tengah-tengah rencana Tuhan, tapi tetap segala sesuatu bisa berjalan salah. Kita bisa kehilangan banyak hal waktu kita kerja buat Tuhan. Kita bisa gagal bahkan, Bapak Ibu. Jadi jangan berpikir waktu kita kerja dengan Tuhan semuanya akan smooth. Enggak. Murid-murid waktu dia berjalan dengan Tuhan, mereka sedang menyeberangi ke Galilea, mereka semuanya aman, mereka nggak bikin apa-apa, mereka nggak bikin dosa, mereka nggak bikin pelanggaran, Bapak. Yesus ada dengan mereka bahkan, tapi kapalnya hampir tenggelam karena angin sakal. Paulus, kapal karam dianiaya, dipukuli, dipenjara dan segala macam. Petrus mengalami begitu banyak penganiayaan. Apakah mereka salah, mereka dosa? Tidak. Mereka sedang berjalan dalam rencana Tuhan yang sempurna, tapi toh things can go wrong. We can lose things. Hati-hati di Yordan, Bapak Ibu. Di Jordan tadi saya sudah jelaskan, di Jordan itu banyak hal terjadi. Vision dimulai, sesuatu yang besar itu startnya di Jordan, Bapak Ibu. Kita dari orang biasa, dari anak-anak rohani tiba-tiba berubah menuju kepada kepenuhan Kristus, menuju pahlawan iman, itu mulainya di Jordan. Vision ditaruh, impartasi diberikan, pengurapan dilepaskan, langit terbuka buat kita, tuntunan diberikan, kita melangkah mengerjakan bagian kita. It's a big thing. Kita nggak punya cuma sekedar berharap-harap cemas, berdoa saja, tidak loh. Doa tanpa perbuatan adalah mati, Bapak Ibu. Kita melangkah dengan iman. Kita mengejar panggilan Tuhan, kita menyelesaikan panggilan Tuhan. Tapi di tengah-tengah itu, kita harus tahu, things can go wrong. Dan harga yang dibayar besar, Bapak Ibu. Pengorbanan kita bisa gagal, pengorbanan kita bisa berantakan semuanya waktu kita nggak hati-hati. Waktu Anda mengerjakan sebuah proyek besar, Anda harus makin hati-hati. Waktu Anda mengerjakan sesuatu yang nilainya besar, Anda harus makin hati-hati. Harus. Karena kerusakannya, resikonya, dampaknya akan juga sangat besar dalam hidup ini. Jadi ikut Tuhan itu tidak sekedar hati tulus, tidak. Makanya Tuhan berkata harus cerdik seperti ular, harus aware. Waktu mereka, orang-orang Nabi ini, mereka mau bangun tempat baru, mereka pinjam kapak untuk menyelesaikan itu. Tapi kapaknya hilang, Bapak Ibu. Tapi belajar ini, ada sesuatu yang mereka mengerti. Ingat ya, Alkitab kita ditulis, dicatat untuk mengingatkan kita akan pelanggaran-pelanggaran mereka. Untuk mengingatkan kita akan keberhasilan-keberhasilan mereka. Dan ini salah satu keberhasilan yang kita harus ingat baik-baik, Bapak Ibu. Waktu mereka kehilangan kapak itu, mereka tahu. They know where they can find the prophet. Mereka tahu di mana mereka bisa cari nabi Tuhan atau Tuhannya. Kenapa? Karena dari awal mereka ajak Tuhan. Jadi waktu nanti suatu ketika dalam hidup ini kita kehilangan sesuatu, bahkan saat kita mengerjakan panggilan Tuhan, kita tahu dan kita bisa temukan Tuhan, Bapak Ibu. Kita nggak sendirian. Dengan Tuhan kita bisa menerima segala perkara, kita cakap lebih daripada pemenang. Kita bisa tangguh segala perkara karena Dia memberi kekuatan buat kita. Itu yang harus kita kerjakan. Dan mereka menjaga apa yang mereka pinjam, Bapak Ibu. Prinsip yang sama harus terjadi buat kita. Anda bisa meminjam, kita bisa meminjam dari orang lain. We can borrow somebody else fire, apinya orang lain. Tapi kan jagalah, jangan sampai terus kita membuat api dia padam. Kita ambil padinya, api mereka yang jadi gak karuan, kita yang berhasil. Kita minta tolong mereka, kita pinjam koneksi mereka mungkin, kita pinjam sumber daya mereka, kita pinjam sarana mereka, provision mereka, kita berhasil lalu kita injek, kita balas mereka dengan air tuba. Jangan dong. Harus dijaga baik-baik. Dan ini yang terpenting. Elisa bertanya, kemana jatuhnya? Dia nanya, Bapak Ibu, jatuhnya kemana? Apakah Elisa nggak tahu namanya kalau jatuh ke air? Coba saya baca baik-baik ya. Dia berkata begini, wahai Tuanku, itu pinjaman.
Dia sedang ngapak pohon, sedang motong pohon, dan jatuhlah dalam air. Namanya dalam air kan berarti seharusnya sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Ya di situ, emang airnya ada berapa? Sungai Yordan. Cuma ada satu. Kalau dia jatuh tapi nggak ke sungai, ya berarti kan kelihatan di tanah yang lain. Elisa kan harusnya sadar dan mengerti. Tapi dia tetap tanya loh, di mana jatuhnya? Kenapa Bapak Ibu dia nanya? Bukan masalah dia nggak tahu. Dan bagi Elisa saya percaya nggak masalah mau jatuh di mana, mau di sini, mau di nggak masalah sebenarnya. Kalau Tuhan sedang bekerja, Tuhan punya kekuatan, dia bisa kembalikan kok. Apa yang hilang itu, dimanapun itu. Tapi yang jadi masalah, alasan pertama, alasan terutama kenapa Elisa bertanya di mana jatuhnya, bukan supaya dia pengen tahu, Bapak, bukan. Tapi supaya yang menghilangkan itu tahu. Saya kasih Anda sebuah ayat lain ya. Yohanes 11 ayat 33. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-33 Bapak sampai 34. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka maskullah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Waktu Lazarus mati, Yesus nanya, "Di mana dia kau baringkan?" Mbak Bu, coba berhenti sebentar lah. Kalau ada orang meninggal, apakah Anda akan nanya sama keluarganya, di mana kau taruh dia? Kan kita semua tahu Bapak Ibu. Kalau orang meninggal ya taruhnya di kuburan, kan begitu. Dan kuburan zaman dulu, kita bisa saja kalau zaman sekarang ya Bapak Ibu, kita bisa bingung. Taruhnya kuburan di mana? Blok apa? Kafling berapa? Nomor berapa? Karena banyak. Tapi zaman dulu kan tidak. Setiap keluarga punya kuburannya masing-masing Bapak Ibu. Di rumah-rumah mereka, biasanya mereka orang, ya kalau yang kaya ya, mereka menyediakan kuburannya sendiri rumah masing-masing. Yusuf Arimatea punya kuburan di kebun anggurnya sendiri. Jadi, kalau Yesus nanya, di mana kau baringkan dia? Pertanyaan yang nggak masuk akal sebenarnya. Dia tahu dong. Iya, kuburannya, ya ada kuburannya di situlah jenazahnya, badannya. Tapi dia tanya, kenapa Yesus nanya? Alasannya sama. Bukan supaya dia pengen tahu atau dia nggak tahu. Bukan. Tapi apakah Maria tahu di mana dia diletakkan? Dan hari ini pertanyaan yang sama. Harus kita mengerti baik-baik. Tuhan akan tanya, di mana kau kehilangan sesuatu? We need to know where we lost our blessing. Where we lost our anointing. Where we lost our gift. Jadi kalau dalam hidup ini, kita kehilangan Bapak Ibu. Kita mengalami kehancuran, kerusakan. Jangan terlalu cepat berdoa, terus jerit-jerit minta tolong, Tuhan pulihkan rumah tanggaku. No. Kekuatan untuk memulihkan diberikan Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu. Kita ini dikasih kekuatan, bukan cuma memulihkan rumah tangga kita. Kita dikasih kekuatan Tuhan, otoritas Tuhan, pengurapan Tuhan, untuk memulihkan orang lain bahkan. Orang lain punya masalah rumah tangganya, mereka bisa datang kepada kita, dan kita dengan hikmat Tuhan kita bisa ngomong, ayo ambil waktu berdoa, ayo mengampuni. Kita bisa Bapak Ibu. Kita bisa ngomongi orang lain. Orang lain sakit, kanker misalnya, kita bisa datang ke rumah sakit, kita berdoa, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Kita bisa berdoa. Kita bisa memulihkan orang lain, kita bisa berkati orang lain. Tapi masalahnya kalau itu kejadian ke diri kita sendiri, kenapa jadi susah? Kita punya kuasanya. Kalau orang lain yang mengalami, lagi ada yang bangkrut, kita bisa ngomong, oh Tuhan akan tolong, Tuhan berkati engkau, Tuhan lipat gandakan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buka langit, berkat Tuhan mengalir dalam nama Tuhan. Kita bisa berkati. Tapi begitu kekurangan itu, kehancuran itu, kebangkrutan itu jatuh dalam diri kita sendiri, kita akan berdoa, Tuhan tolong aku, kalau kau memang ada, kalau kau ada, tolong, kalau tidak, aku nggak ke gereja lagi ya. What? Coba realize something. Sesuatu yang hilang dalam hidup kita, bisa jadi pekerjaan kita, bisa jadi pengurapan kita, bisa jadi panggilan kita yang hilang. Bisa jadi keluarga kita yang kita hilang, yang rusak. Daud mengalami semuanya. Dia mengalami kehilangan tahta. Dia mengalami kehilangan keluarga. Dia mengalami kehilangan trust. Dia mengalami kehilangan pengurapan. Dia mengalami banyak sekali. Tapi kenapa Daud bertahan? Karena dia tahu di mana dia hilangnya. Oh, dia kehilangan pengurapan waktu dia jatuh dalam dosa dengan Batsheba. Waktu dia merancangkan pembunuhan terhadap Uria. Dia tahu, dia minta ampun Bapak Ibu. Waktu Nabi Nathan tegur dia minta ampun, dia merendahkan diri.
Dia tahu waktu dia di mana dia kehilangan tahta, waktu dia berkompromi dan segala macam, waktu akhir dia mau mati, dia panggil Salomo, dia berkata, kau tahu apa yang kau harus kau lakukan sebagai orang yang bijaksana. Dia kasih wejangan-wejangan terakhir. Dia tahu di mana dia kehilangan keluarganya. Waktu dia perang di Siklak, dihabisilah keluarganya oleh musuh. Dia tahu Bapak Ibu. Dia pulang, dia pulihkan, dia perbaiki bagian belakang pertahanan dia. We have to know where we lost our anointing. We have to know, we need to know where we lost our gift, our blessings. Berkat kita nggak hilang dengan begitu saja, Bapak Ibu. Pengurapan Tuhan nggak hilang begitu saja. Pasti ada tempat di mana kita hilang. Dan we need to know. Jangan sampai hanya karena kita kerja buat Tuhan, lalu kita jadi alasan. Wah, kenapa rumah tanggamu berantakan? Oh, istriku nggak rohani. Dia nggak ngerti panggilan Tuhan dalam hidupku. Tuhan harus yang utama nomor satu, istri. Kalau dia mau tinggal-tinggal, terserahlah. No. It's wrong. Kau tidak pernah cinta Tuhan, dan kau tidak akan pernah bisa melayani Tuhan kalau kau tidak mengerti bagaimana cara memperlakukan istrimu, keluargamu. It's wrong. Percuma pelayananmu kalau keluargamu berantakan. Apa gunanya kau dapat kasih dunia ini kalau kau kehilangan nyawamu? Buat apa? Nggak ada. Kita bisa jadikan Tuhan sebagai alasan. Oh, aku akan tinggalkan dan lepaskan semuanya. Berhenti kerja karena aku mau melayani Tuhan. Bodoh itu. Kalau Tuhan memang panggil kau sepenuh waktu, oke. Tapi kalau tidak, dan tidak semua orang dipanggil sepenuh waktu, Bapak. Dan jangan dipikir sepenuh waktu berarti nggak kerja. Tidak lah. Walaupun nggak ada sepenuh waktu, saya melayani Tuhan sepenuh waktu, tapi saya juga kerja, Bapak Ibu. Saya nggak ngemis-ngemis di gereja minta uang dari jemaat. Saya nggak ngemis-ngemis minta perpuluhan persembahan jemaat. Saya nggak minta proposal ke jemaat. No. Saya bahkan nggak ngambil gaji dari gereja, Bapak Ibu. Saya nggak ngambil gaji dari pelayanan saya. Saya melayani sepenuh waktu. Tapi saya kerja. I provide myself. Saya menghidupi diri saya sendiri. Saya memberi buat gereja. Bukan mengambil dari gereja. Ada perbedaan yang besar. Jadi hari ini, perhatikan. Kalau sampai ada yang hilang, jangan jadikan Tuhan sebagai alasan dalam hidupmu. You need to know. Harus tahu di mana hilangnya. Oh, saya kehilangan keluargaku. Karena aku terlalu menghabiskan waktu dalam pelayanan. Tuhan tidak pernah panggil Anda untuk melayani, Bapak Ibu, di gereja. Spend time sampai kehilangan semuanya, sampai kau korbankan orang lain. Tidak, Bapak Ibu. Kita melayani untuk jadi berkat bagi orang lain. Bukan jadi kutuk bagi orang lain. Bukan untuk jadi kutuk bagi keluarga kita, bagi istri anak kita. Bukan, Bapak Ibu. To be a blessing for them. Jadi ingat baik-baik, sadar baik-baik panggilannya. Fully function. Jadi jangan sampai fungsinya salah. Dipanggil melayani jadi berkat, malah jadi kutuk. Dipanggil melayani itu jadi berkat buat orang lain, malah jadi duri. Jangan, Bapak Ibu. Harus tahu. Kalau sampai hilang, kalau sampai ada yang hilang, harus tahu dulu di mana salahnya. Harus. Kalau Anda nggak tahu salahnya di mana, nggak bisa balik. So, kita perlu rendah hati untuk mengakui, aku salah di sini. Hilangnya di sini. Hancurnya di sini. Harus tahu. Kalau Anda nggak tahu, tidak ada jalannya. Nggak ada caranya, Bapak. Jalannya nggak ada. Tapi kalau Anda tahu, sesuatu bisa terjadi. Mereka tahu ada barang pinjaman yang harus mereka jaga. Mereka tahu di mana mereka cari pertolongan Tuhan. Mereka tahu di mana jatuhnya. Dan ini yang terjadi. Ayat 6 yang bagian B. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, ambillah. Dan orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Perhatikan baik-baik. Waktu dia tahu, orang ini, si pembuat kapak, yang menghilangkan kapak ini, waktu dia tahu itu barang pinjaman yang sudah jaga, ada responsibility, tanggung jawab atas panggilannya, atas hidupnya. Dia tahu di mana menemukan nabi ini, menemukan Tuhan pertolongan, sumber pertolongannya. Dia tahu apa yang dia kerjakan, dia tahu dia harus mengikuti perintah Tuhan, walaupun nggak masuk akal. Elisa potong kayu, Bapak Ibu. Kapaknya tenggelam. Kapak itu kan dari mata besi. Matanya. Ada kayunya memang, tapi satunya kan besi yang bikin tenggelam. Si Elisa ambil sepotong kayu, entah kayu dari mana, nggak tahu, dari ranting. Dia potong, dia lempar, keluar. Bapak Ibu. Nggak masuk akal. Ini sesuatu yang tidak akan pernah Anda dapati. Nggak ada teori ini di sekolah-sekolah Alkitab manapun. Nggak ada, Bapak Ibu. Ini hanya terjadi di School of Life dengan Tuhan. Something happen, miraculous thing can be happen in our life.
Kita bisa berhitung, oh, aku sudah kehilangan keluargaku. Tidak mungkin bisa pulih. Istriku sudah pahit, anakku sudah kecewa. Nggak bisa, terlambat. Itu fakta, Bapak Ibu. But miraculous things can be happen in your life when God is involved in it. Sesuatu yang ajaib bisa terjadi dalam hidup Anda dan saya waktu Tuhan terlibat di dalamnya. Yang hancur, yang rusak, Tuhan bisa pulihkan waktu kita undang Tuhan hadir. Nggak masuk akal, memang. Tapi justru itulah yang membuat kita panggil dia Tuhan. Dia melakukan hal-hal yang tidak masuk akal memang. Yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak ada jadi ada. Karena itulah kita sebut dia Tuhan. Mereka percaya, Bapak Ibu. Mereka, Elisa lemparkan, kapaknya keluar. Kalau Anda baca, Elisa memotong sepotong kayu, terjemah dengan kata edge, pohon. Pohon atau terjemahan lainnya plank, seperti cross, salib. Kata edge, kata kayu adalah kata yang sama dipakai untuk menggambarkan salib Kristus. When wood meet iron, kalau Anda tahu wood selalu digambarkan sebagai salib Kristus. Iron itu digambarkan sebagai kesukaran, ketegar tengkukan. Kita tahu ayat yang terkenal, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kau akan suatu ketika nanti akan ada nubuatan yang lain. Langit di atas kepalamu akan jadi besi, tanah di bawahmu akan jadi tembaga. Kita mengenal kata iron itu sebagai sebuah halangan, sebuah pergumulan, sesuatu yang besar, sesuatu yang susah, sesuatu yang tidak bisa ditembus, sesuatu yang menghalangi kita. But when woods meet iron, woods win. Kayu menang, salib akan menang, Bapak Ibu. Waktu kayu, woods meet bitterness, kepahitan, woods akan memulihkan. Waktu kayu, woods meet dengan struggle yang besar, masalah yang besar, pergumulan besar, woods akan tetap selalu menang, Bapak Ibu. Kenapa? Karena di dalam salib Kristus ada kuasa, ada Tuhan yang menyertainya. Bukan dengan gagah perkasa kita, tapi dengan Tuhan. Anda dan saya, kita cakap menanggung segala perkara, kita lebih daripada pemenang. Hari ini pelajaran penting, be careful in Jordan. Kita bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi kita bisa kehilangan banyak hal di sana. Kita juga bisa gagal bahkan dalam perjalanan kita. Dan sekalipun Anda berjalan dalam ketaatan total, dalam rencana Tuhan yang sempurna, hal-hal yang salah bisa saja terjadi dalam hidup ini. So be careful. Hati-hati dengan apa yang Anda kerjakan. Hati-hati dengan apa yang kau pinjam dari orang lain. Jaga dan kembalikan itu. Hati-hati dengan apa yang sedang kau lakukan. Jangan sampai Tuhan Anda jadikan jadi alasan untuk semua kehancuran dan kerusakan yang kita timbulkan dalam hidup ini. Be careful. Be careful. Be careful. Jordan itulah tempat di mana ada visi Tuhan. Di mana ada impartasi Tuhan. Tapi Jordan juga tempat di mana ada halangan. Sebab setiap kali orang akan melangkah, setiap kali kita akan makin mendekati panggilan Tuhan, kita makin taat dengan Tuhan, musuh juga akan semakin menyerang kita di situ. Kalau Anda tinggal ngawur-ngawur, Anda nggak jadi ancaman buat musuh. Musuh nggak akan nyerang Anda, Bapak Ibu. Tapi begitu Anda berubah, you equip yourself, kau perlengkapi dirimu sendiri, dan kau mulai berubah menuju panggilan Kristus, musuh mulai aware, dan dia akan menyerang Anda. Itu Jordan. Jadi hari ini saya berdoa, cari Tuhan, ajak Tuhan dimanapun Anda berada. Sertakan dia. Kalau Anda nggak bisa ketemu Tuhan, carilah orang lain. Mentor, hamba Tuhan yang kau percaya. Ajak mereka bersekutu, bergandeng tangan, bersatu hati untuk mengerjakan satu pekerjaan yang besar ini. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan sanggup menyelesaikan panggilan Tuhan sendirian dalam hidupnya. We need somebody else. So, today, expand your territory. Expand your capacity. Expand your life. In the name of Jesus Christ. Amen. Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Tapi saya percaya dan saya berdoa, sekalipun ibadah kita selesai, Tuhan tetap akan terus bekerja, berkarya di tengah-tengah kita, bicara buat kita, memberi kekuatan buat kita, dan menuntun kita sampai kita tiba di Jordan, dan kita menyelesaikan pekerjaan yang ajaib itu, menggenapi panggilan Tuhan yang besar dalam hidup ini. Tapi saat ini, biar kita sama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, dan saya mau ajak kita sama-sama, kita perkatakan amin yang keras, untuk siapa perkataan berkat yang akan saya lepaskan buat kita semua, sebab amin, mengikat janji Tuhan jadi nyata dalam kehidupan kita. Bapa, kami berdoa dan kami percaya dalam nama-Mu, diberkatilah pekerjaan kami, diberkatilah usaha kami, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan dijadikan Tuhan berhasil. Biar kami naik jadi kepala dan bukan ekor. Biar kami menjadi orang memberi yang bukan meminta-minta. Biar kami menjadi orang kelimpahan bukan kekurangan. Dan kami terima berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biar kita semua percaya sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
hanya satu katamu yang ku perlukan. Firman-Mu menentukan seluruh hidupku, yang tiada Kau jadikan